Oke sis bro, kali ini Mang Agus bakalan membahas film horor yang diangkat dari legenda masyarakat Semarang. Cerita ini penuh dengan kutukan, dendam, dan perjanjian-perjanjian dengan iblis termasuk nasib yang bikin bulu kuduk berdiri. Oke, gak perlu banyak cerita, langsung aja ke alur ceritanya. Cuy. Terfokus ke anak-anak yang sedang asik main bola, tapi sebagian anak memilih untuk pulang karena sudah sore. Tapi kedua anak ini masih main dan tidak sengaja menendang sampai ke tengah kebun. Alih-alih dia pergi, tapi yang terjadi film ini menceritakan pasangan suami istri yang bernama Sulastri dan Sujiman. Ia yang kedatangan pamannya dan menir Belanda yang menceritakan kekayaan yang mempunyai tanah dan kebun lumayan luas dan tepatnya di desa terpencil di desa Semarang. Mereka pun hidupnya sangat hampa karena tidak mempunyai keturunan sehingga ada omongan yang bikin keseledot letah. Suamimu sudah tahu tujuanku. Monggo diunjuk. How she please? Dan selesaikan apa yang Pak Le ingin sampaikan. Dalam 11 tahun pernikahan, aku sudah mempunyai 8 anak. Aku bisa menguasai seluruh tanah khas Tungko. Selepasnya mereka pulang, Sujiman pun menanyakan dari mana kamu tadi. Ia yang ketakutan menceritakan bahwa ia beli jamu penyubur rahim biar cepat dapat. Alih-alih membelai malah digaplok sehingga ia mengancam untuk menduakan dia alias kawin deui. Kerasku tidak akan pernah aku berikan pada pamanku yang rakus. Kang Mas. Rapopo. Urus saja rahimmu untuk memiliki anak. Jika sampai tahun depan saya harus menikah lagi. Sulastri pun yang putus asa dengan omongan suaminya sehingga ia niis di balik imah. Tapi ia mendengar perkataan dari pegawainya. Iso ngasih keturunan. Kata istriku, wis, Ran. yo. Akhirnya ia memutuskan mencari bersama pembantu dan Pak Udi sehingga bertemu Pak Mulyanto sebagai pelantara pengantar ke tempat simbah dukun Kan itu. ke desa seberang, Pak. Selepas mereka sampai ke tempat itu, tapi raut Simbah sangat begitu kesal sehingga Sulastri pun diajak masuk. Dan Sulastri pun membuka perkataan ia sudah datangi dukun alias Paraji dan sempat puasa putih tapi hasilnya nol. Simbah pun berkata, ilmuku sangat berbeda dengan yang lain, ilmuku alirannya hitam dan kamu harus bertukar janji dengan tuanku. Tuanku. Iblis. Simbah pun ngasih tahu kalau kamu bakalan punya 2 anak kembar sehingga ia tanpa banyak pikir, tanpa memikirkan resikonya, ia pun menjawabnya. Nggak mau. Dia nggak apa-apa. Mau. Syaratnya begitu sulit, Simbah pun ngasih tahu alias Papadon dan syaratnya yang kamu harus lakuin. 2 anak yang bakalan ada di perut kamu terlahir dari 2 golongan, yaitu manusia dan iblis. Yang satu cantik dan baik hati dari bangsa manusia, dan yang satunya lagi buruk rupa, nakal dari bangsa iblis. Kamu dan suamimu harus menjaga mereka baik-baik sampai berumur 10 tahun. Dan si anak buruk rupa pun bakalan diambil oleh pemiliknya, yaitu iblis. Tapi kalau kalian tidak merawat mereka tidak baik-baik, maka hal buruk bakalan menimpa keluarga kalian. Sehingga ritual pun dimulai. Simbah pun membaca jampe-jampe harupat, gera gede, gera melendung, gera gawe, gera nyandung. Salah. Paringi piyambak.
Akhirnya 7 bulan pun berlalu, mereka yang dihadiri seluruh warga dan kerabat terdekat untuk menyambut anaknya yang bakalan lahir, alias 7 bulanan. Hingga tempat 9 bulan Sulastri pun duguh lupat nyawa alias mau melahirkan yang dibantu Paraji termasuk pembantunya. Sulastri yang terus berusaha tapi selepas di jam 12 yang terjadi. Akhirnya season pertama terlewati, ia yang masih lemas ternyata yang kedua lebih ganas dan tiba-tiba Ayo terus. Ayo terus. Selepas lahir kedua anaknya itu, Sojiman pun nyamperin dan mempertanyakan kenapa anaknya. Tapi ia melihat anak yang satunya lagi, ia terkejut, ia pun ngahuleng langsung mengambil keris yang ada di belakangnya, sehingga yang terjadi. Astagfirullahaladzim, edan jadi bapak teh. Sehingga tangisan bayi yang satunya lagi membuat Sojiman memanggil Pasukir yang sebagai kaki tangan Sojiman. Ia yang mengakui anak itu calon penerusku. Calon penerusku. Singkat cerita, 5 tahun kemudian di era 1952 anak itu pun sehat dan cantik, tapi ia mempunyai kelainan. Ia yang bernama Kumala, disitulah awal dari hantaman hidupnya yang keras. Sulastri sebagai ibu pun meminta ke suaminya jangan hukum, tapi Sojiman yang keras kepala tetap kekeh, sehingga satu ketika tahun ke tahun sudah terlewat. Di era 1955 Kumala pun sudah beranjak dewasa, tapi tingkah lakunya semakin menjadi sehingga satu ketika ia kabur ke pasar. Alih-alih ia mendapatkan teman, tapi yang terjadi akhirnya ia dibawa kembali dan diseret ke gudang, tapi Mbah Sum sebagai pengasuhnya meminta ia tidak menghukumnya. Sojiman yang keras kepala alias nyeri babatok tiba-tiba tapi seorang ibu tidak tega melihat anaknya dihukum. Selepas hukuman selesai, ia pun diobati oleh Mbah Sum dan dibujuk untuk main piano dan diberi hadiah. Sehingga tepat di jam 12 malam, Kumala yang sedang tidur mendengar bisikan-bisikan yang memanggil namanya. Tapi selepas berbalik ke lemari, tiba-tiba ternyata Sumala adik kembarnya. Ia pun menceritakan semuanya, tapi Kumala tidak pernah tahu bahwa ia punya adik kembar. Ia pun memeluknya karena selama belasan tahun tidak mempunyai teman, tapi yang terjadi Yang malam anak bedoyo. Hari pun berlalu, Sojiman yang sedang menulis novel dan kebetulan Kumala dan Sulastri ada di tengah rumah. Sojiman yang terganggu oleh suara piano sehingga tiba-tiba Berbeki wae. Urusono anak. Sulastri nyamperin tapi tidak mampu melawan rasa patutnya ke suami. Kumala yang merasa kehel, ia pun nyamperin ke ruangan bapaknya, tapi yang terjadi Kenapa Kang Mas? Ora, aku rapopo. Pagi pun Caang Kumala pun kena hukuman lagi, tapi kali ini berbeda. Ia dihukum seperti bebegik sawah.
ia yang meminta tolong ke ibunya alih-alih menolong, ia pun kena semprot alias carekan oleh ibunya sendiri. Sehingga malam pun poek dan tepatnya lagi makan malam, tapi Kumala dengan anehnya Asam, inggih. Malah, lagi ngapain? Duh, Gusti. Selepas di pagi harinya, Kumala pun ditanya oleh Mbah Sum yang kemarin malam kenapa, dan tepatnya di situ ada Sulastri yang mendengarkan. Ia pun terkejut mendengar nama Sumala. Lantas ia pun gegana sehingga ia pergi yang entah kemana, tapi diikuti oleh Mbah Sum. Sulastri yang niatnya mau ke rumah seberang yang tujuannya ke Simbah Dukun, tapi ia terkejut karena Simbah Dukun sudah maot. Mbah Sum pun datang dan mempertanyakannya. Aku salah. Nggih. Wonten masalah nopo ten ayu? Wis bikin perjanjian karo iblis. Singkat cerita, Kumala pun yang sudah dihukum berhari-hari hingga jati dirinya keluar yang ditemani sosok Sumala, ia pun langsung mengambil pisau. Sehingga Kumala pun menuju ke rumah Supri dan menelornya, sehingga yang terjadi. Langsung beralih ke Sukro dan Karyo, mereka yang berhenti sejenak untuk menanyakan kenapa kita kesini. Tapi tiba-tiba Sukro. keesokan paginya warga sekitar pun mencari 3 anak itu sampai ke semua tempat. Sehingga malam pun datang, warga sekitar pun melaporkan ke Pak Kades yang sejatinya Pak Kades pun tidak tahu apa yang terjadi. Langsung beralih ke anak-anak yang sedang mengobrol dengan Kumala. Datang tiba-tiba. Arep yo sapa kowe? Pagi pun caang warga sekitar yang mencari anak-anak yang hilang hingga dikejutkan dengan gunukan daun yang ternyata 2 orang anak di balik gunukan tersebut. Langsung beralih ke si Mbah Sum yang sedang menimba air tapi dengan anehnya. Dan ternyata itu adalah jasad dari Supri, sehingga Sujiman pun mendengar huru hara langsung nyamperin. Seketika Pak Sukir pun datang memberitahu bahwa di kebunnya warga sekitar pun berbondong-bondong mendatangi rumah Sujiman untuk meminta penjelasan. Alih-alih ia mengakui malah ngajak nobar. Ia pun langsung beralih ke gudang untuk memastikan. Ia yang melongo melihat kunukan yang menghalangi dinding kayu. Tetap tidak mungkin Kumala yang melakukan. Tapi Sumala pernah menyebutkan nama itu, Kang Mas. Wajahnya mirip sekali dengan Kumala. Dan dia selalu ada di belakang Kumala. Seharusnya Kang Mas merawat dia, bukan ngebunuh dia. Semua jadi berantakan.
Hari berhari pun berlalu sehingga Sujiman pun menanyakan ke Kumala yang selama ini membantai anak-anak. Benar Sumala, kata Sujiman. Kumala yang menjawab hanya mangut sehingga akhirnya ia memutuskan untuk pergi ketemu orang pintar. Tapi Sulastri yang ketakutan meminta untuk ikut. Langsung beralih ke Pasukir yang memasung Kumala dan Simboh pun masuk langsung melihat ia dipasung. Kumala pun berkata besok ulang tahunku yang ke-10. Tapi Kumala pun meminta Simboh Sum untuk pergi jauh dari sini. Selepas Simboh Sum pergi termasuk anaknya, kembali lagi ke Kumala yang dikasih pontang oleh Pasukir, tapi ia menolaknya. Kon iku yo. Panganan lu ndak tak gelem. Enak, gurih. Sujiman pun sampai ke tujuannya, yaitu orang pintar kepercayaannya. Ia yang membaca jampe-jampe sampai Sujiman pun mengetahui yang sebenarnya terjadi. Onopo, Pak? Dia sudah bersekutu dengan iblis. Dia mengandung anak kembar. Satunya buruk rupa, anak iblis. Anak buruk rupa itu akan diambil iblis. Tapi kowe malah membunuhnya. Terus kados pundi, Pak? Tengah malam ini sangat berbahaya. 10 tahun umur Kumala kan sepenuhnya dikuasai oleh Sumala. Tidak ada bedanya. Si dukun pun ngasih tahu kalau dia melawan tusuk tepat di jantungnya. Langsung beralih ke Pasukir yang lagi enak bocan. Ia malah mendengar bisikan dari Kumala. Selepas ia keluar, yang anehnya Kumala lagi nangis sambil tertawa. Sehingga tiba-tiba hampir kena. Pasukir yang mau dirujak lari langsung ke dalam rumah, tapi kira ia sudah selesai. Yang terjadi Ojo. No, tak boleh gulumu. Pelan-pelan yuk. jam pun menunjukkan di jam setengah 12 malam. Sulastri yang bangun dari tidurnya karena mendengar suara piano. Ia pun melihat Kumala berlumuran darah dan memanggilnya, tapi ia tidak menjawab. Yang ia takutkan terjadi sehingga Kumala pun dibantu oleh arwah Sumala. Sulastri yang melihat di balik cermin sehingga yang terjadi. Karena ia gempur langsung lari ke kamarnya. Ia yang niatnya mau loncat tapi terkunci sehingga Kumala pun mencoba untuk masuk. Sulastri yang mau mencoba menghalanginya, tapi tiba-tiba Ibu, dolanan yuk. Woyo ciplek, ciplek, ciplek. Putune setan. Selepas bantingan itu, ia pun merasa kesal dan menobrak pintunya, langsung menyerangnya. Malah Untung Wehti Soledad sehingga Sulastri pun mengambil papan congkak dan membanting kembali. Amarah Kumala pun menjadi-jadi. Sulastri yang menyeret badannya ke samping dan Kumala pun berkata, "Sakit ya Bu, aku
juga sakit pas kakiku dipasung. Ia pun menceritakan semuanya, lantas Sulastri pun meminta raga aslinya Kumala. Ibu salah. Boleh ibu ketemu karo Kumala? Ibu, Kumala. Ibu jaluk kabur Yondo. Maafin Bu Yondo. Sumala pun langsung mengambil alih lagi. Alih-alih ia jajan seblak, ia malah ngerujak ibunya sendiri. Sujiman pun datang, tapi huru hara pun sudah terlewat dan ia melihat jasad Sukir. Langsung teringat istrinya, ia pun langsung menyadari semua kesalahannya. Selepas ia ngahulang panjang, Kumala pun meminta tolong, tapi ia malah terdiam sehingga raga Kumala pun diambil sepenuhnya oleh Sumala. Kali karo aku. Akhirnya ia bisa dilumpuhkan, tapi sebenarnya Sumala pun berkata dulu Bapak diperlakukan tidak baik oleh keluarga Bapak sendiri. Seharusnya Bapak jangan memperlakukan Kumala seperti kambing. Di dunia ini tidak ada yang sempurna, tapi secara tiba-tiba. Tusukan itu pun langsung membuat Sujiman tidak berdaya sehingga ia menyeret badannya sampai ke tanah kosong. Adu mekanik pun dimulai. Hudang deui geuning, Sumala yang berkata dengan suara penuh dendam. Semenjak raga Kumala menjadi milikku, gigiku menjadi taring, mataku menjadi putih dan jantungku berpindah ke kanan sehingga yang terjadi. Pagi harinya yang mulai cerah, warga sekitar pun dapat info bahwa Pak Sujiman sudah out alias sudah maut. Dan warga sekitar pun kaget melihat Pak Sujiman digantung seperti bebegik. Legenda masyarakat Semarang yang diangkat dari kisah nyata sehingga tamat.